Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta PPG angkatan pertama yang saya banggakan sudah bergabung pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan UKM PPG 2020 yang untuk angkatan 1. Ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang sudah saya share lewat helpdesk terkait informasi pelaksanaan UKM PPG. Mungkin saya tidak banyak menjelaskan karena ini PowerPoint ini sudah saya share. Namun mungkin nanti akan saya tekankan beberapa hal dan juga mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan apabila ada yang kurang jelas. Ini untuk memenuhi permintaan dari peserta juga. Mungkin saya, Mas Iqbal sudah gabung di sini apa belum ya Mas Dedi? Nanti Mas Iqbal mungkin ada mau nambah sedikit terkait Google Drive, mungkin link di Google Drive. Mas Iqbal belum bergabung, Pak. Belum ya. Coba saya WA dulu. Ya. Mas Iqbal mudah-mudahan sudah. Ini kayaknya sudah banyak yang bergabung. Oke, Bapak Ibu, karena saya jam 1 sudah harus menyelesaikan ini, jadi mungkin tidak banyak. Bapak Ibu semuanya peserta PPG, ini saya akan menginformasikan terkait pelaksanaan UKM PPG untuk 2020 ini. Kalau yang ini mungkin sudah tidak perlu, Bapak Ibu nanti setelah review PPL 2 itu nanti akan mengikuti UKM PPG. Nah, nanti yang mengikuti UKM PPG itu tentu mereka yang sudah lulus proses ini sampai review ini. Oke, saya agak mungkin agak lebih cepat. UKM PPG itu ada 2, UKIN sama UP. UKIN itu dilaksanakan secara daring, UP itu akan datang di TUK, LPTK atau LPMP yang terdekat, nanti akan diumumkan oleh peserta, oleh panitia nasional, mana-mana saja yang bisa menggunakan sebagai tempat uji kompetensi, baik di LPTK atau di LPMP yang mungkin diselenggarakan. Bapak Ibu tinggal memilih di situ. Jadi tidak harus datang ke Malang bagi yang mahasiswa di Malang, mahasiswa UM. Tidak harus datang ke UM. Itu nanti mungkin yang perlu saya jelaskan tahun ini UKIN-nya itu ada beda. Dalam bentuk luring, Bapak Ibu. Tapi yang non hijau bisa jadi dalam bentuk daring, yang real teaching daring, Bapak Ibu, atau bisa non daring tapi ini kalau terpaksa yang ini. Jadi ini non hijau itu bisa luring kalau dimungkinkan, ya kalau sekolah mengizinkan gitu dan bisa daring gitu. Nah, praktek pembelajaran nanti direkam dan diedit durasinya 30 sampai 40 menit.
dengan memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Ini yang untuk pembelajarannya. Nanti saya jelaskan tentang bagaimana RPP yang harus dibuat. Yang ini mungkin tidak perlu karena Bapak Ibu mahasiswa yang baru, bukan retaker, Bapak Ibu langsung akan didaftarkan oleh kami sebagai peserta PPG kalau Bapak Ibu nanti sudah lolos kegiatan PPG-nya, proses PPG-nya. Yang ini itu nanti kami yang melaksanakan. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadi jadwal UKIN itu kalau dari pusat itu 17 sampai 20. Itu jadwal yang ini. Nanti detailnya di bawah, UP-nya 2122. Itu UP-nya yang angkatan pertama. Ini rencana yang detailnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan di-plotting itu tanggal 13 terakhir. Jadi Bapak Ibu akan didaftarkan terakhir tanggal 13 November itu sudah bisa terdaftar. Siapa yang mendaftarkan? Kami panitia di UM yang akan mendaftarkan Bapak Ibu yang memenuhi syarat tentunya. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu harus mengisi portofolio. Jadi karena UKIN itu ada portofolionya, Bapak Ibu mengisi portofolio antara 14 sampai 17. Nanti Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajarannya 17 atau 18. Terus praktek pembelajaran video RPP-nya itu diunggah di Google Drive. Bapak Ibu harus membuat link Google Drive dan linknya harus diunggah nanti. Nanti diunggahnya di mana? Itu diunggah di tempat yang sudah disediakan panitia panas. Nanti akan diinformasikan. Tapi Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu harus punya Google Drive dan linknya itu harus bisa dibaca oleh semua orang. Jadi caranya linknya itu nanti bisa dicobakan dikirim ke temannya. Di Google Drive itu suruh buka, bisa dibuka enggak oleh temannya. Soalnya khawatir kalau tidak bisa dibuka, itu nanti enggak bisa dinilai. Mas Iqbal nanti mungkin akan menjelaskan bagaimana mungkin membuat link dan mungkin ada tutorialnya nanti. Portofolio, RPP dan video itu akan dinilai oleh penguji nanti setelah Bapak Ibu unggah itu linknya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini kayaknya ya oke. Jadi ini dinilainya mulai tanggal 17 sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah mengupload itu sudah bisa dinilai. Saya akan jelaskan satu-satu yang terkait portfolio karena ini yang baru. Jadi UKIN yang portofolio itu, jadi UKIN itu ada portofolio sama praktek pembelajaran tadi. Nanti Bapak Ibu ya, ini pemberitahuan pelaksanaan dan persyaratan UKIN disampaikan secara daring melalui laman. Jadi Bapak Ibu catat laman ini. HTTP itu ukmppg.kemdikbud.go.id. Nanti lewat sini Bapak Ibu nanti akan mengunggah apa segala macam di sini. Peserta dan panitia nasional menyusun rencana persiapan. Jadi ini langkahnya Bapak. Pemberitahuan di sini nanti. Tetapi Bapak Ibu akan didaftarkan dulu oleh panitia di sini untuk bisa ikut UKM PPG. Nanti akan diplot di situ. Oke, yang portofolio saya jelaskan. Seperti yang disebutkan dulu waktu orientasi bahwa
apa, profil lulusan PPG itu diuraikan menjadi 7 capaian pembelajaran. Ya, ada 7. Nah, portofolio itu yang mengukur capaian pembelajaran yang ke-7 saja. Nah, UP dan UKIN pembelajaran itu mengukur yang selain ini. Gitu. Jadi makanya nanti bobotnya itu hanya bobot sepertujuh bobotnya portofolio itu terhadap UKIN keseluruhan karena hanya mengukur CP yang ke-7 yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, nanti berupa isian deskripsi disertai bukti-bukti portofolio diisikan dan diunggah dalam sistem bersamaan dengan RPP dan menjadi bagian dari penilaian UKIN. Jadi nanti ketika UKIN dinilai itu ya dinilai portofolionya yang ada nanti ada 4 komponen, dinilai RPP-nya dan dinilai video pembelajarannya. Nah, ini berkas portofolio merupakan bukti pengembangan profesi berkelanjutan tadi. Ya, itu yang terdiri dari penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Ada 4 komponen itu untuk yang portofolio yang bobotnya 1 dari 7 tadi. Nah, penilaian nanti dilakukan secara daring. Mungkin ini ini juga sudah saya sampaikan bahwa untuk PPG dalam jabatan, karya yang diberikan itu karya 2 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Mungkin nanti akan saya jelaskan kira-kira apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan yang untuk mengisi portofolio yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika PPG. Ya. Nah, nanti ada panduannya, panduan juga sudah kami berikan. Nah, ini yang UKIN praktek pembelajaran itu instrumennya nanti sudah kami berikan instrumen untuk RPP sama praktek pembelajaran. Bapak Ibu pelajari di situ. Instrumen itu berdasarkan pada 7 CPL yang mengukur profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ini jadi UKIN praktek pembelajaran menilai ini mungkin sudah dibaca, PPG Daljab UKIN dilaksanakan di sekolah asal sendiri atau sekolah mahasiswa PPG. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan, kalau kondisi sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas, zona hijau atau kuning, maka pembelajaran untuk UKIN itu harus real teaching. Kalau sekolahnya menyelenggarakan daring, ya pakai real teaching daring. Kalau tidak melaksanakan apa-apa, Bapak Ibu dibolehkan, tapi ini dalam kondisi sangat terpaksa. Ini mungkin tata tertibnya tidak perlu, nanti pendaftarannya di sini, nanti dilakukan oleh kami. Mungkin yang ini tidak perlu, yang perlu kami sampaikan dulu. Nah, ini ya, saya balik ke jadwal ini. Bapak Ibu kan harus membuat, jadi melaksanakan pembelajaran di tanggal 17-18. Ini yang harus diperhatikan, melaksanakan pembelajaran di tanggal 17 atau 18 November. Sehingga Bapak Ibu harus merancang RPP baru yang materinya ada di tanggal 17 atau 18. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin menggunakan 3 RPP yang sudah digunakan ketika PPL karena RPP itu sudah dilaksanakan. Nah, ini yang perlu. Jadi harus membuat RPP yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 atau 18. RPP-nya 2 JP. Ya, durasinya, materinya yang ada di sini.
Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Mohon ketika menyusun RPP harus memperhatikan instrumen yang sudah diberikan. Kalau ada yang belum dapat, nanti segera minta ke helpdesk-nya. Kemarin semua harus dapat instrumen itu. Ya, di situ. Mungkin ini yang perlu kami perjelas lagi. Eh, saya lanjutkan untuk ini dulu. Ini mungkin ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Mungkin yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan oh kok sudah habis ini ya? Di mana ini? Oke, itu secara umum. Saya coba terkait portofolio karena ini oke. Saya coba share yang portofolio dulu. Bagaimana portofolio itu Bapak Ibu, melakukannya. Sebentar. Oke. Saya akan share dulu untuk portofolio. Ini kali ya. Bagaimana Bapak Ibu menyusun portofolio? Saya pikir ini sudah dibaca juga. Nanti ini sudah tadi ada 4 komponen itu di portofolio itu nanti yang dinilai tentang penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi. Itu ada 4 ini. Nah, kira-kira yang 4 itu bagaimana? Nah, di situ ini sama ini tadi 4 komponen tadi. Ini yang komponen pertama tadi. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Itu Bapak Ibu bisa mengunggah, melaporkan tentang laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam prosding atau bisa artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Ya baik nasional maupun internasional. Monggo tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, baik individu atau kelompok. Ini ada catatan ini yang penting, catatan. Bapak Ibu bisa dilihat catatan itu bahwa ya skripsi, tesis, disertasi atau makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik semasa sebagai mahasiswa studi lanjut, misalnya Bapak Ibu waktu S2, kalau ada S2, waktu S1 itu tidak boleh, tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Nah itu. Berikutnya yang refleksi diri. Refleksi diri itu Bapak Ibu, yang refleksi diri itu mendeskripsikan, membuat deskripsi dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan dalam pengembangan diri, yaitu merencanakan atau melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Kalau Bapak Ibu melakukan perbaikan dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi, itu bisa ditulis dalam bentuk deskripsi apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan diperbaiki. Terus disertai bukti, ini bukti perbaikan yang telah dicapai itu dilampirkan. Atau melaksanakan penelitian, Bapak Ibu melaksanakan penelitian, dideskripsikan, saya bilang melaksanakan penelitian, hasilnya apa, itu nanti buktinya dilampirkan. Atau mengembangkan karya inovasi. Bapak Ibu membuat karya inovasi, membuat inovasi misalnya media pembelajaran, itu dideskripsikan, terus disertakan
buktinya, atau terkait pelaksanaan tugas guru secara umum, melalui berpikir, berperilaku, berinteraksi. Ini juga Bapak Ibu bisa mendeskripsikan disertai buktinya. Nah, yang ini deskripsi yang kedua, deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut yang di atas tadi dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Jadi ada perbaikannya gitu. Hal-hal yang mencakup keberhasilan juga diceritakan sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Jadi itu menjadi suatu deskripsi dalam rangka perbaikan, proses perbaikan. Itu intinya itu. Kalau ada perbaikan nanti di deskripsian juga apa perbaikannya gitu, kemanfaatannya, terus ditunjukkan buktinya. Nah, itu saja yang refleksi. Saya berharap yang refleksi diri itu semuanya membuat, karena ini kan Bapak Ibu pasti sudah melakukan, tinggal menuliskan saja disertai buktinya. Mungkin saya beri contoh yang ini, refleksi ini Bapak Ibu, ketika PPG kan melakukan refleksi perbaikan pembelajaran, review, refleksi, itu bisa digunakan, disertai nanti perbaikannya apa, dideskripsikan, nanti disertakan mana perbaikannya. Itu. Ini mencari informasi baru. Ya, mencari informasi baru itu bisa dalam bentuk diklat, lokakarya, seminar, atau webinar, atau konferensi, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Diklat itu ada ininya, ada tingkatannya, ada yang nasional, ada tingkat regional, ada tingkat lokal, gitu ada di sini. Nah, ini yang penting bukti dokumen kesusilaan company ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Untuk mahasiswa dengan peran peserta cukup melampirkan sertifikat, tapi untuk peran sebagai pemakalah perlu dilengkapi dengan makalahnya kalau sebagai pemakalah. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP atau sebagai guru inti atau master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Itu yang kegiatan mencari informasi baru. Karya, ini karya ini banyak menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6.000. Jadi harus ada pernyataan bahwa itu karyanya sendiri. Harus jadi ada surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa itu asli dan dinyatakan dengan materai. Karya dapat berupa buku, modul, diktat, media, atau alat bantu pembelajaran, karya teknologi, seni, dan olahraga. Apa saja ini di situ sudah ada rubriknya. Nah, ini yang deskripsi diri, diceritakan itu kegiatannya. Nah, ini Bapak Ibu yang rubrik-rubriknya. Contohnya kalau ada begini, ini contoh aja, itu nilainya berapa, itu karyanya. Saya ini tidak perlu, ini rubriknya Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat dari rubrik Bapak Ibu, ini mungkin yang untuk penelitian, untuk karya penelitian itu Bapak Ibu saya yakin kalau yang punya publikasi di jurnal internasional itu bisa dihitung barangkali ya. Mungkin enggak ada misalnya. Kalau dilihat dari sini, yang banyak itu mungkin yang laporan hasil ini ya, Bapak Ibu ya. Laporan hasil penelitian, khususnya laporan penelitian PTK. Mana tadi ya? Ini tadi ya, yang PTK tadi. Laporan PTK ini satu-satu ya. Ini yang PTK itu kalau diseminarkan PTK-nya di sekolah itu nilainya 1. Kalau laporannya ditulis saja belum diseminarkan itu setengah. Laporan ini Bapak Ibu
Bapak Ibu ini saya harapkan Bapak Ibu ini kan semuanya sudah melaksanakan PTK nih selama PPG ini. Nah, laporan Bapak Ibu itu silakan Bapak Ibu buat sebagai laporan penelitian. Jadi yang 2 siklus itu ya laporannya mestinya harus utuh mulai dari bab 1 sampai bab 5. Itu nanti dimintakan pengesahan dari sekolah laporannya. Nah, itu bisa dihargai setengah Bapak Ibu. Yang ini harganya setengah. Itu yang dilaksanakan ketika PPG. Mungkin itu. Nanti karya yang lain ya monggo kalau ada. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah punya laporan PTK. Nilainya setengah, sudah lumayan. Ada. Ini pembagiannya nanti. Ya Bapak Ibu. Refleksi diri. Ini tadi sudah. Bapak Ibu perlu dilihat di sini kegiatannya ini. Jadi nilainya hanya setengah-setengah Bapak Ibu. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester. Minimal sekali. Itu Bapak Ibu. Pelaksanaannya dalam 1 semester itu yang dilakukan. Melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Ini juga menyangkut dengan jadi kalau melaksanakan refleksi penelitian itu selain penelitiannya ditulis di rubrik 1 di sini tadi, Bapak Ibu juga bisa melakukan refleksi terhadap karyanya itu. Termasuk merefleksi pengembangan karya inovasinya yang dilaksanakan di sini. Ini yang inovasi itu yang ini. Nah, nanti di sini. Kalau yang ini mungkin iklat seminar saya pikir sudah tidak perlu ditanyakan kalau yang ini. Ini sudah jelas disertakan dengan sertifikatnya aja. Pesan saya cuma satu Bapak Ibu. Tidak perlu mengada-adakan yang tidak ada. Bapak Ibu harus bersikap apa adanya, tidak perlu mengada-ada. Artinya begini, Bapak Ibu enggak ikut webinar terus membuat sertifikat webinar, enggak perlu. Karena apa? Karena sebenarnya nanti enggak banyak yang diperlukan, enggak perlu 10, mungkin cukup 2 gitu. Jadi enggak perlu mengada-ada. Apalagi sampai membuat curang, itu jangan. Karena nanti kalau Bapak Ibu ketika dinilai terjadi kecurangan, ini malah berbahaya. Ya, ini pesan saya hanya itu Bapak Ibu. Untuk inovasi ini Bapak Ibu banyak ini. Buku, karya inovasi teknologi kompleks, teknologi sederhana, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana. Ini Bapak Ibu ada di sini. Ketika PPG Bapak Ibu ada di sini. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran. Videonya itu masuk yang mana? Karya teknologi kompleks atau sederhana. Nanti dilihat yang kompleks itu yang bagaimana, yang sederhana bagaimana. Bisa dibaca di rubriknya di situ. Ya Bapak Ibu, itu tidak mengada-ada, tapi Bapak Ibu ada karena Bapak Ibu melaksanakan. Tapi jangan mengambil videonya orang lain terus diakui. Misalnya video pembelajaran orang lain, alat peraganya orang lain, Bapak Ibu akui, itu jangan. Yang Bapak Ibu punya saja. Saya pikir ini sudah. Ini contoh karya teknologi kompleks itu yang bagaimana. Ini kalau durasinya, kalau berbentuk video itu durasinya minimal 60. Kalau yang durasinya 30, yang diakui itu 30, kalau 30 sampai 60, kurang dari 60 ya termasuk yang sederhana. Nilainya berapa sudah ada di sini. Jadi kalau teknologi sederhana 4, kompleks yang sederhana 2. Gitu. Sudah ada di sini nilai-nilainya Bapak Ibu. Ini yang penting. Skor batasan ini Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu dari 4 komponen itu Bapak Ibu sebenarnya
skor maksimum yang dibutuhkan itu enggak banyak. Mencari informasi, pengetahuan baru, ya, itu yang ikut diklat, mencari informasi, penelitian dan mengembangkan karya inovasi itu hanya 1,5 yang dibutuhkan maksimumnya. Melakukan refleksi juga 1,5 maksimumnya. Kalau ketiga-tiganya komponen tadi Bapak Ibu sudah melakukan refleksi, ya sudah pas 1,5. Tiga-tiganya ada. Penelitian itu perlu 2 maksimumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu karyanya banyak juga paling maksimum dinilai 2. Nilainya 2 gitu. Yang dibutuhkan itulah hanya 2. Mengembangkan karya inovasi juga 2. Nah, kalau totalnya semuanya nilainya sudah 7, maka Bapak Ibu nilainya sudah 100. Gitu sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu nilainya berapa. Oh, saya misalnya mencari informasi ini 1, refleksinya 1, penelitiannya 1,5, karya inovasinya 2 tadi misalnya, atau 2, itu bisa 2,5, 2,5, sama 2, 4,5, berarti 4,5 per 7 kali 100 itu nilainya. Itu. Dan itu bobotnya sekali lagi itu 1/7 nanti. Jadi kali 1 nanti misalnya dapat 70, berarti 70 kali 1 bagi 7 itu menyumbang poin 10 saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, skor akhir seperti ini nanti yang seperti saya sampaikan itu. Nah, rumus akhirnya semuanya Bapak Ibu, nanti portofolio itu kan 1 nilainya. Kalau Bapak Ibu dapat ini 70 misalnya ya, ini dapat 70, ada 80 ya sudah bagus. Di situ Anda bisa hitung dengan menggunakan rumus ini sebenarnya. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait untuk portofolio. Kalau terkait dengan UKIN yang praktek pembelajaran itu ada 2, tidak saya jelaskan karena itu hal yang. Jadi Bapak Ibu nanti membuat yang UKIN pembelajaran itu membuat RPP dengan durasi 2 JP, materi yang dipilih itu materi pada tanggal 17 atau 18 November yang pada saat itu Bapak Ibu akan melaksanakan praktek pembelajarannya sekaligus membuat videonya. Sekali lagi video yang dibuat itu 2 JP dulu baru diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Dan video yang diedit itu nanti yang diunggah linknya sama RPP-nya. Jangan lupa ketika membuat RPP, Bapak Ibu harus memperhatikan instrumen. Instrumennya sudah diberikan. Tidak perlu mungkin, jadi banyak unsur yang harus dimunculkan di situ. Ya, instrumennya silakan dibaca, nanti didiskusikan dengan temannya. Nah, termasuk instrumen yang praktek pembelajaran. Itu juga banyak unsur yang harus dimunculkan. Ketika membuat praktek pembelajaran, ya unsur-unsur itu yang dimunculkan. Khususnya mungkin yang perlu saya tampilkan untuk instrumen, mungkin yang ini. Mungkin saya yang penting yang PP dulu. Mungkin ini hampir sama yang PP. Saya perlu jelaskan yang ini, yang instrumen yang praktek ini. Nah, ini yang SD, Bapak Ibu. Dari kelihatan apa enggak ini? Kelihatan ya? Oke, dari instrumen ini coba dilihat yang kepribadian. Jadi ada kepribadian yang dinilai itu ada 18 item yang kepribadian. Yang kegiatan pembelajarannya itu ada
19 item. Nah, apa saja yang itu Bapak Ibu, yang kepribadian ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Karena ini itu hanya bisa dilihat di video, nggak bisa dilihat di RPP-nya. Contoh ini, memesona, guru menampilkan wajah yang ceria. Bapak Ibu ketika mengajar divideokan harus menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir. Jadi kalau menyorot, jadi video itu kalau menyorot gurunya, wajah gurunya itu harus gurunya nampak ceria. Nah, itu karena itu dinilai itu. Kalau sampai ada nampak wajah guru kurang ceria berarti tidak bisa 9-10 di sini. Guru menampilkan wajah yang ceria pada sebagian besar. Apalagi gurunya cemberut terus berarti nilainya bawah. Nah, gitu. Ini yang perlu saya pesankan ke Bapak Ibu. 18 item ini harus muncul karena ini semuanya berkaitan dengan kepribadian yang harus muncul dalam video. Yang kedua misalnya guru memberi perhatian pada siswa. Harus dimunculkan guru memberi perhatian kepada semua siswa pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir. Nah, jangan sampai di video itu muncul guru hanya memperhatikan siswa tertentu saja. Atau di video malah yang muncul gurunya saja. Tidak pernah ada perhatian video misalnya ke siswa. Atau tidak ada ucapan yang memperhatikan siswa. Itu seperti itu. Itu harus ada di sini. Dan seterusnya ini. Ya mungkin ini. Saya pikir ini saja. Saya sudah berapa menit ini? Wah sudah banyak ini ngomongnya 41 menit. Mungkin itu. Nah, silakan mungkin nanti Mas Iqbal akan membantu Bapak Ibu bagaimana membuat link di Google Drive biar bisa diakses dengan baik gitu ya. Mungkin itu. Monggo sekarang ada pertanyaan. Di yang raise hand dulu ya. KKM, nah ini berapa KKM? Di PowerPoint itu sudah ada. KKM-nya 70. Baik UP maupun UKIN semuanya KKM-nya 70. Jadi Bapak Ibu kalau sudah 70 sudah lulus. Dan dua-duanya tidak boleh UKIN-nya 60 terus UP-nya 80 enggak di rata-rata. Berarti UKIN-nya enggak lulus gitu. UKIN dan UP sendiri-sendiri. Materinya tadi boleh di-share. Yang masih minta di-share berarti belum dapat. Materi ini sudah saya berikan ke helpdesk. Nah, minta ke helpdesk-nya ini sudah di-share. Kalau masih nanya di-share itu berarti nggak dibaca materi yang saya berikan. Bagaimana penentuan kita lulus berdasarkan UKIN dan UP atau ada penambahan dengan keaktifan? Ya tidak ada. Itu kalau UKIN hanya UP saja sendiri-sendiri itu. Izin bertanya apakah video yang untuk UKIN harus direkam pada tanggal 17 November juga? Iya, mestinya direkam pada itu karena berikutnya itu harus diunggah. Pelaksananya 17 segera direkam. Jadi kalau melaksanakan pada tanggal 17 Bapak Ibu ya merekam pelaksanaan secara keseluruhan pada itu. Baru nanti diedit. Nah, ngeditnya itu ngeditnya boleh 17 sampai 18. Karena tanggal setelah itu harus diunggah dan dinilai. Kayaknya itu masih ada UPTUK dapat diakses tempatnya mulai kapan? Nanti dilihat di UKM PPG tadi. Sementara belum ada karena itu panitia nasional bukan dari kami panitia lokal yang memberitahu. Kayaknya masih ada. Apakah kegiatan aktualisasi CPNS saya bisa dipakai untuk portofolio? Aktualisasi CPNS itu yang mana? Itu kayaknya masuk yang kegiatan tadi tidak bisa sepertinya. Yang latsar itu enggak boleh, yang latsar itu. Karena itu termasuk di bagian yang tadi tidak boleh seperti skripsi itu.
Apakah harus di sekolah karena sinyal di sekolah susah, Pak? Apanya di sekolah? Saya enggak tahu. Apakah harus di sekolah? Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah, muridnya jadi pembelajarannya itu yang muridnya ya pelaksanaan pembelajarannya di sekolah. Kalau mau daring ya berarti dari rumah. Kalau luring ya di sekolahnya kan gitu. Pelaksanaannya kalau daring mau dari mana saja yang cari sinyal yang baik gitu. UPTUK dapat ini ada apakah kegiatan aktual ini kalau nggak lulus UP bagaimana? Ya ikut lagi kalau nggak lulus. Video pembelajaran apa boleh direkam sebelum tanggal 17? Misal tanggal ini kalau sebelum 17 itu pelaksanaannya itu tanggal 17 atau 18. Kalau merekamnya sebelum 12 itu berarti pembelajarannya tidak aktual, tidak beneran. Ya. Jadi yang divideokannya itu yang dilaksanakan pada tanggal 17 atau 18. Bukan direkam dulu baru dibelajarkan, ya enggak bisa. Oke, apakah PTK yang telah disusun selama PPL? Nah, itu sudah tadi. Sudah dijawab, boleh. Itu tadi kan sudah saya bilang tadi. Yang dimaksud kartu peserta yang ditunjuk di awal video pembelajaran, itu nanti kartu peserta dapat diunduh ketika Bapak Ibu sudah didaftar menjadi peserta KMPPG. Ada kartu pesertanya nanti. Apakah boleh membuat layanan daring apa nih? Asinkronus ini apa? Layanan daring apa? Mau ngajar asinkronus ya, pokoknya disesuaikan dengan RPP-nya pembelajarannya. Silakan disesuaikan dengan kondisinya. Apakah tidak menyalahi dari protokol kesehatan dengan memperlihatkan wajah hak apa nih? Wajah apakah apa tadi ya? Apakah tidak melayani dari protokol kesehatan dengan memperlihatkan apa tadi? Melihatkan wajah dengan facial pada saat tatap muka ya. Kalau pakai facial juga enggak apa-apa, kan kelihatan itu wajahnya. Facial bisa kelihatan. Apakah tidak menyalahi protokol kesehatan wajahnya? Oh, itu sudah tadi. Apa nilai UKIN tidak dikonversi? Tidak. Apakah tidak menyalahi? Ini sudah. Kayaknya sudah habis ini pertanyaannya. Mungkin dibuka dulu Mas pertanyaannya, Mas Dedi. Ya Pak, ada yang raise hand Pak atas nama Ibu Dwi Kusuma Stuti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya selamat siang. Jadi Ibu jurusan apa Ibu? Prodi IPA, apa? IPA Bapak. Saya Ya, dari IPA kelas 1. Dari mana? Dari IPA, dari Kabupaten Kupang NTT Bapak. Ya, gimana Bu? Ya, saya mau bertanya seputar plotting Bapak. Jadi saya ada sedikit masalah. Di awal itu kan saya sudah tanya admin kalau bagaimana pengisian pada domisili itu haruskah sesuai KTP atau sesuai tempat tinggal yang sekarang. Domisili apa Bu? Domisili apa? Domisili tempat tinggal Bapak. Jadi saya punya KTP Jawa, tapi saya sementara tugas di NTT Bapak. Mengisi di mana? Mengisi di mana Ibu? PKB. Kalau kita buka SIM PKB itu kan ada pengumuman kalau kita harus segera melengkapi biodata untuk plotting lokasi UKM PPG dalam jabatan. Ya. Nah, di situ saya isikan karena kemarin admin bilangnya isikan sesuai KTP saja Ibu. Jadi alamat rumah saya masih di Jawa, tapi untuk instansi saya di NTT. Nah, takutnya nanti saya malah dapat plotting di Jawa. Kan ini jadwalnya mepet antara masih bisa diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki diisi sesuai lokasinya Ibu. Nanti tempat kerja. Oh, berarti pakai alamat tempat kerja saja Bapak. Ya, nanti tapi nanti bisa memilih kok kalau UP itu sepertinya. Oh iya, berarti nanti yang penting
saya rubah alamatnya saja, Bapak. Ya. Oh iya, Bapak. Terima Oke. kasih, Bapak. Ya. Oke, lagi. Nanti setelah jam 1 mungkin Mas Iqbal bisa bantu. Saya sampai jam 1 aja. Silakan bisa Sudah? Bu Sri Kasbiati. Bu Sri, silakan Bu Sri. Bu Sri Kasbiati, silakan. Kalau sudah ditanyakan, enggak usah ditanyakan lagi gitu, biar enggak ulang-ulang. Sudah ditanyakan. Sudah ditanyakan? Sudah dijawab? Sudah di apa? Di chat tadi sudah ada. Oke. Kalau sudah tadi, yang lain, Pak Tri Widianto. Widianto. Ya, Pak Tri. Silakan. Pak Tri. Ya, Pak Tri, monggo. Enggak jadi Pak Tri, diganti lainnya Mas. Muhammad siapa ini? Ya, mohon izin Bapak. Ya, sebutkan bidang studinya. Ya, saya Pak Riza Pak, di BK, Bimbingan dan Konseling. Pak siapa? Pak Riza Pak. Namanya kok Muhammad BD ini? Oh iya, Muhammad Badrul Riza. Oh. J, Pak. Ya, Ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin yang pertama mengulangi tadi, yang saya maksud dengan layanan asinkron ini, artinya saya membuat video rekaman pembelajaran terlebih dulu. Setelah jadi, baru video ini saya share ke peserta didik. Atau bisa melalui link YouTube untuk mereka tonton dan membuat ringkasan hasil layanan bimbingan BK tadi Pak. Itu yang dimaksud dengan asinkron, yang kami maksud. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama ya, Pak. tapi itu kan di-share-kannya ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan. Betul, tanggal 17 itu kan dan 18. bagian dari media yang digunakan, ya enggak apa-apa. Tapi pelaksanaannya kan tetap pada tanggal 17 atau 18. Nah, itu nanti untuk menunjukkan kartu pesertanya bagaimana itu Pak? Kan kita hanya share videonya ke anak-anak. Apanya? Lah Bapak kan melakukan pembelajarannya gimana? Kan mungkin ada pendahuluannya dulu sebelum nge-share. Ya, sesuai rancangannya gimana kalau BK? Oke, siap Pak. Terus yang kedua mungkin ini Pak. Kami butuh pencerahan di bagian portofolio, di rubrik penelitian. Di sini ada tertulis poin laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Dan yang kedua hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Bukti yang diunggah ini apa Pak kira-kira? Bukti laporan penelitiannya itu seperti apa Pak? Kalau ya yang diunggah yang publikasi ya. Di sini tulisnya laporan hasil penelitian belum diseminarkan ini yang Pak. Publikasi, penelitian masuk yang poin 1 ya. Iya betul, leres. Ya, yang diunggah itu laporannya dan laporan yang sudah disahkan oleh sekolah kan ada pengesahannya ya laporannya. Oke, siap Pak. Soalnya kemarin kan ada info juga harus ada foto itu dan segala macam, berarti hanya laporan Pak nggih? Foto ya kalau di PTK itu di laporan ada foto-fotonya disertakan kan gitu. Siap. JJ, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang terakhir Pak mungkin Pak ngapunten. Ini bedanya buku teks dan book chapter atau bunga rampe ini apa Pak? Bapak punya enggak? Ada buku, cuma ini masuk buku teks atau buku bunga rampe saya juga kurang paham ini. Ya dimasukkan kalau buku sekolah itu kan ya. Bapak bukunya buku apa yang dibuat? Buku terkait psikologi pembelajaran, Pak. Ya, buku teks itu untuk yang pembelajaran, untuk sekolah gitu. Sudah kalau itu untuk sekolah, untuk pembelajaran ya buku teks gitu. Oh begitu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Matur nuwun. Oke, ada lagi enggak? Kalau book chapter itu biasanya buku yang dikaitkan dengan hasil penelitian. Oke, ada lagi Juwarni mungkin. Ini ada Juwarni nih, silakan.
Atau ini Yulianto. Terima kasih Bapak dengan Juwarni. Oh, Juwarni ya. Saya Bu, dari minum dulu Bu, kalau batuk Bu. Sudah batuk dari kemarin-kemarin Pak. Oh, ya minum. Siap Pak. Ibu dari mana Bu? Dari NTT dari kelas IPA 2. Oke. Ya. Mana? Terima kasih Bapak. Pertanyaan sebelumnya saya sudah sampaikan di chat. Begini Bapak, saya punya masalah dengan keberadaan siswa. Siswa yang saya dapati maksimal 4. Apakah bisa saya menggunakan 4 siswa saya untuk UKIN? Sedangkan sekolah saya tidak bisa luring maupun daring. Dengan sistem tugas hanya diambil orang tua dan diantar orang tua. Berikutnya, mungkin di pelaksanaan UP Bapak, itu kami beda pulau. Transportasi ke Kupang atau ke tempat pelaksanaan UP itu sangat sulit bagi kami. Ketika terjadi pada tanggal 17 dan 18 dan tanggal 19 harus berangkat, sebenarnya kendala besar untuk kami. Nah, mungkin ada pertanyaan apakah tanggal 17, apakah tidak ada keringanan bagi kami ataukah mungkin tanggal 15 atau 16 kami sudah selenggarakan untuk UKIN Bapak atau ke tanggal 17. Itu gimana ya Bapak? Kami bingung dengan transportasinya ke tempat UP Bapak karena begitu jauh dan pesawat cuma 1 penerbangannya dan kapal laut itu tidak jelas. Ada penyeberangan feri dan kapal pelni tetapi itu tidak akan berlayar di saat musim begini Bapak. Apalagi pesawat. Itu saja Bapak dari saya. Mungkin saya 15-16 itu hari apa Bu? Sabtu Bapak kalau saya tidak salah ingat November tanggal 17-18 itu kena Selasa dan Rabu. 20-21 kami sudah harus di Kupang Bapak. Oke, mungkin ini Ibu ada 2 kemungkinan itu. Kalau yang pertama, kalau jadwal yang mengajarnya dimajukan, saya tanyakan ke pusat, mungkin bisa ya dimajukan sehingga Ibu UP-nya bisa tetap tanggal 21, 22 ya? Iya Bapak. Nah, ada kemungkinan yang lain, Ibu bisa ikut UP yang di angkatan 2. Siap Bapak. Bisa seperti itu. Yang kembali ke pertanyaan pertama tadi Bapak, maaf. Saya tidak bisa mendapatkan yang siswa yang siswanya lebih. Tadi. Iya. Boleh Bu, boleh. Ibu pokoknya disesuaikan dengan rancangannya Ibu yang buat. Kalau kondisinya orang siswanya nggak ada juga boleh kalau terpaksa itu. Itu sih Bapak bahasanya agak terganggu dengan jika terpaksa. Itu Bapak. Apakah tidak mengganggu nilai Bapak jika pembelajarannya? Enggak Ibu. Nanti kan Ibu kondisinya sudah tahu ya, kalau siswanya 4 ya sudah alhamdulillah ada siswanya 4 gitu. Ya, siap Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi enggak ini? Saya Pak. Siapa ini? Julianto ya. Ya. Perkenalkan nama saya Yulianto dari IPSB Pak. Ya. Asal dari Kepulauan Sepudi, Sumeneb. Oh ya, Tretan. Ya. Pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu yang barusan karena saya berada di kepulauan. Kalau sama nggak usah ditanya Pak, sudah. Sebentar. Tetapi ada sedikit permasalahan untuk mengupload mata pelajaran yang dibagi 40 menit itu. Kemarin waktu PPL 1 dan 2 saya mencoba itu mengupload sekitar 2 GB itu butuh waktu sekitar 24 jam Pak di pulau Pak. Wah. Untuk mengupload ke Google Drive seperti itu. Nah ini menimbulkan permasalahan bagi saya itu Pak. Kalau misalnya bisa dimajukan seperti Ibu sih enggak masalah. Oke. Begitu. Terus yang kedua, mengenai aplikasi rekaman ini Pak. Maksudnya kalau menggunakan Zoom Basic itu kan saya masih menggunakan Zoom Basic Pak.
itu kan 40 menit Pak, dan butuh waktu yang sangat butuh data yang lumayan besar juga seperti itu. Intinya kami mungkin tidak bisa menstabilkan network atau jaringan internet di kepulauan saya seperti itu Pak. Jadi mungkin saya kalau diizinkan saya juga akan memajukan waktu pembelajaran sehingga saya bisa berada di daratan untuk mengadakan tes UP di daratan seperti itu Pak. Terima kasih dari saya. Ya. Mungkin untuk kasus-kasus yang seperti ini saya pikir boleh maju 1-2 hari untuk ininya ya, untuk ngambil pembelajarannya ya, karena nanti saya laporkan, saya pikir nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu nanti melaksanakan pembelajaran itu ya, bukan video yang sudah dilakukan pembelajaran itu yang distorkan. Nah, itu. Mungkin itu Pak tadi. Nanti saya laporkan ke panitia nasional. Kalau untuk kasus itu saya pikir enggak apa-apa, maju 1-2 hari untuk pembelajarannya karena harus ngambil data di daratan gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, ada lagi enggak? Sudah ya, sudah jam 1 ini. Ya. Halo Pak. Ya. Ya, saya dari BK Pak Rahmat, Abdurrahmat Wasikal dari Banyuwangi. Ya Pak. Untuk masalah UKIN, kita kan di BK itu ada beberapa bimbingan. Itu apakah masih harus milih satu apa yang sesuai yang kemarin, 2? Karena kan katanya 2 jam ya. Iya, 2 JP. Kemarin untuk kasus BK itu kemarin gimana di ini? Saya kalau BK kurang begitu paham ininya untuk pembelajaran. Kan instrumennya beda itu Pak. Iya betul Pak. Makanya saya tanyakan. Ikuti itu aja. Kalau di instrumennya harus berapa yang dibuat? Apakah masih tetap kita pakai klasikal atau harus ada 2? Kan ada 3, ada 4-an kita bimbingan. Yang diminta di instrumen itu ada berapa Pak yang dinilai? Kalau itu salah satu aja Pak. Dalam artian dari 4 bimbingan itu salah satu aja. Apakah kita tetap ngambil 1 atau 2 video ya, kalau yang salah satu ya salah satu. Coba tanya ke Bu Musliati aja. Kalau gitu, yang BK siap. Itu saya siap, Bu. Enggak gitu paham kalau yang itu ya. Oke, siap. Kalau perintahnya hanya salah satu ya enggak usah bikin 2, salah satu aja. Oke. Nanti saya tanyakan lagi lebih jelasnya. Ya, yang dinilai itu yang mana? Kan instrumennya sudah diberikan. Oke. Ya Pak, makasih. Oke. Sudah ya? Masih ada lagi. Itu Ibu Nurul. Satu lagi terakhir Bu Nurul. Mudah-mudahan ini. Sudah Bu Nurul, ada pertanyaan ini? Nurul Istiqomah. Bu Nurul sepertinya tidak ada pertanyaan Pak. Oke, Bu, ini nonot ini. Satu lagi terakhir ini. Mudah-mudahan kalau yang ditanyakan baru, jangan bertanya diulang-ulang. Oke, kalau enggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Monggo Mas Iqbal dilanjut. Saya mohon izin nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Mas Iqbal atau saya harus keluar karena saya harus nguji kompre ini jam 1. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Nanti UKM PPG-nya lancar, persiapannya juga lancar dan diberikan kemudahan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makbul atas
waktu dan juga pemaparan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu peserta ujian kinerja PPG tahap 1. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif. Nah, nantinya bagi Bapak Ibu semua, penilaian ujian komprehensif ini dilakukan secara daring. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Makbul, ada penilaian portofolio, kemudian ada penilaian RPP dan penilaian PP. Untuk penilaian, untuk berkas portofolio, berkas RPP dan video, seluruhnya itu diunggah ke dalam sistem ujian kinerja. Nantinya tidak ada hard file yang harus dikirimkan ke Universitas Negeri Malang, karena semua data itu harus Bapak Ibu unggah ke dalam sistem. Jadi nantinya jika Bapak Ibu memiliki data tersebut untuk portofolio, untuk refleksi diri, penelitian, dan juga sebagainya, silahkan di-scan terlebih dahulu lembar tersebut, kemudian diunggah berkasnya ke dalam sistem ujian kinerja. Apabila Bapak Ibu nantinya hanya menuliskan saja tanpa ada berkas pendukungnya atau data pengunggahnya, maka dapat dipastikan nilai yang diperoleh oleh Bapak Ibu akan rendah karena diyakini informasi tersebut tidak memiliki daya dukung. Nah, kemudian untuk kegiatan UKIN, RPP dan PP, nantinya Bapak Ibu akan menggunakan fasilitas Google Drive yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Jadi yang jelas Bapak Ibu pertama harus registrasi dahulu di Google untuk membuat akun dan juga password. Seperti biasa, seperti membuat Google atau membuat Gmail, nanti di dalam Gmail tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas Google Drive. Nah, untuk mengunggahnya silahkan diunggah di Google Drive tersebut. Kemudian nantinya nantinya Bapak Ibu harus mengcopy atau menyalin halaman atau link tautan tersebut ke dalam sistem uji kinerja PPG. Nah, saya pada siang hari ini mohon maaf tidak bisa memberikan simulasi. Nantinya kami dari tim IT PPG akan mencoba dan memberikan pedoman langkah-langkah kepada Bapak Ibu untuk mengunggah data yang sudah ada di Google Drive ke dalam sistem UKIN. Nantinya pedoman tersebut atau langkah-langkah panduan tersebut akan kami sebarkan kepada helpdesk. Di dalam panduan tersebut ada berisi langkah-langkah dan juga insya Allah ada video tutorial yang linknya sudah ada di pedoman tersebut. Jadi untuk kegiatan siang hari ini, informasi yang saya informasikan cukup sekian. Jadi yang pertama adalah tidak ada hard file yang dikirim ke Universitas Negeri Malang terkait penilaian UKIN. Kemudian yang kedua, seluruh data yang akan diujikan itu harus diunggah ke dalam sistem. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu, tadi sudah ada banyak pertanyaan terkait dengan jaringan, itu yang akan menjadi hal yang penting. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memastikan bahwa jaringan untuk mengunggah ke dalam sistem uji kinerja maupun Google Drive itu bisa berjalan lancar. Saya hanya memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa kalau untuk mengunggah berkas, misalkan ada berkas sertifikat, kemudian ada berkas jurnal dalam bentuk PDF atau bentuknya Word, itu insya Allah cepat karena kapasitasnya kecil. Namun untuk mengunggah video, mohon Bapak Ibu memastikan jaringan bahwa jaringannya benar-benar stabil sehingga tidak terjadi kesalahan koneksi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya Bapak Ibu saat melaksanakan UKIN bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu juga sehat dan bisa melanjutkan ke UP sehingga nantinya lulus
menjadi guru profesional yang diimpikan selama ini. Demikian penjelasan saya bagi Bapak Ibu semua. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nantinya akan kami bagikan terkait panduan untuk langkah-langkah pembuatan Google Drive dan menyambungkannya ke dalam sistem uji kinerja. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan satu dua, silahkan. Ini dari mohon maaf atas nama, mohon maaf Mas Dedi. Ada yang bertanya, silakan. Ibu Nainggolan. Nah, Bu Ivo, silakan. Pak. Ya, Ibu. Tadi saya mau tanya sama Pak Mabul, cuma kelamaan. Oke, mungkin silakan ada pertanyaan, nanti kalau saya masih belum bisa menjawab, nanti akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin jawabannya akan bisa diberikan kepada helpdesk. Oke. Monggo, silakan. Nah, gini Pak, saya dari bahasa Inggris. Saya mau tanya, kan itu tadi dibilang kita nanti pas untuk UKIN-nya ada dikasih kartu sebagai tanda untuk ujian gitu ya Pak? Ya, betul Bu. Nah, di saat ambil video itulah nanti kita pakaikan kartu itu lalu kita record video, begitu ya Pak? Ya, betul, silakan. Oke. Gini Pak, saya mau share pengalaman aja. Saya tidak terlalu tinggal di daerah dan tidak terlalu tinggal di perkampungan sekali. Kami tinggalnya di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Nah, dalam jaringan, saya yang di sekolah saya itu termasuk kategori jaringan baik gitu Pak. Tapi kan saya punya murid itu kan stay-nya di luar daerah Pak gitu. Nah, kita mengajarnya kan lewat daring, kita pakai Zoom. Nah, Zoom sekolah kita itu kan hanya pakai yang 40 menit itu Pak. Nah, kalau lewat 40 menit kan dia mati otomatis ya Pak. Ya, betul. Jadi saya punya pengalaman ini Pak, sudah berapa kali mengajar di sekolah dan juga PPL kemarin juga saya udah sampaikan kepada Bu Nunung waktu kemarin kita cerita untuk PPL. Begini Pak situasinya. Jadi di saat kita buka Zoom, anak-anak itu kan masuk ke Zoom-nya kita itu, kita tunggu mereka ya Pak di waiting room. Nah, untuk menunggu anak di waiting room itu, satu kelas saya itu anaknya ada 32 orang Pak. Saya menunggu anak untuk masuk di waiting room saya, itu menghabiskan waktu itu Pak 10 menit udah sangat cepat. Sudah sangat cepat. Saya sudah bilang berapa kali, ayo silakan masuk. Mem, ini jaringannya ini. Miss ini keputus, Miss ini nggak bisa fail. Selalu. Dan itu juga terjadi kadang saya dengan Bu Nunung kalau misalnya kita lagi Vicon sama Bu Nunung. Saya kadang nggak dapat jaringan. Padahal saya tinggalnya di Pekanbaru kota Pak. Gitu. Jadi dalam hal jaringan itu kan kita juga nggak bisa make sure ya Pak kalau semuanya runs well gitu. Nah, dari pengalaman saya Zoom dengan anak-anak Pak, saya ngajar di kelas, itu dari 40 menit kita Zoom itu yang tersisa untuk kita pengajar itu udah banyak sekali 25 menit Pak. Begitu. 25 menit itu udah sangat banyak gitu. Sedangkan yang diminta dalam UKIN itu kita harus 30 menit gitu kan Pak. Gitu. Jadi saya berpikir agak sulit gitu. Kalau misalnya harus di hari itu juga kami video dan rekam harus hari itu juga yang kami kasihkan gitu. Makanya tadi saya berpikir kenapa sih kita nggak dikasih misalnya 3 hari sebelumnya. Nah hari itu hanya khusus untuk send video gitu loh Pak, maksud saya gitu. Karena memang agak susah. Sedangkan kami yang termasuk di kota saja agak susah Pak gitu loh maksud saya tadi. Halo? Ya, baik. Ya, Bu. Iya, itu dia Pak. Itu yang saya. Dan itu ternyata bukan cuma saya yang alami gitu loh Pak. Banyak teman-teman juga yang memang waktu kami di PPL cerita kepada pamong kami dan dosen pembimbingnya gitu. Itu Pak yang mau tadi saya sampaikan kepada Pak Makbul gitu. Apa salahnya kalau kami dikasih misalnya kalau tanggal 17 hanya untuk send video gitu loh Pak. Dan kami boleh record itu misalnya sekitar tanggal 15 atau sebelumnya lah gitu. Jadi kami kalaupun hari itu nggak berhasil untuk 30 menit, kami kan bisa ulang untuk hari yang berikutnya supaya dapat 30 menit yang tadi gitu loh Pak. Karena saya
kemarin udah cerita sama Bu Nunung, coba ditanyakan dulu kata Bu Nunungnya, begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Yang jelas jika Ibu menggunakan Zoom, memang yang pertama adalah kapasitas datanya akan tinggi. Butuh data yang tinggi sehingga koneksi Zoom itu agar stabil perlu menggunakan yang tinggi. Koneksinya jaringannya tinggi. Mungkin bisa menggunakan alternatif lain yang tidak terbatas oleh waktu. Misalkan menggunakan Google Meet, itu bisa. Silahkan menggunakan Google Meet. Atau menggunakan Microsoft Teams. Silahkan menggunakan Microsoft Teams. Itu bisa. Ataupun juga aplikasi-aplikasi video conference lainnya yang tidak berbayar, yang memiliki waktu yang cukup lama, tidak terbatas oleh waktu, itu masih ada. Monggo silahkan nanti Ibu berselancar di dunia internet, pakai MS Teams bisa, pakai Google Meet bisa, itu silahkan. Apalagi jika Bapak Ibu itu memiliki akun @schid, biasanya kan ada akun schid, itu bisa untuk Google Meet, itu tidak terbatas, atau juga ada yang didaftarkan ke Microsoft, itu juga tidak masalah, itu jangka waktunya panjang, jadi Bapak Ibu tidak hanya berpacu pada Zoom saja, karena Zoom menyediakan basic itu menyediakan 40 menit. Kalau misalkan waktunya menunggu itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengondisikan siswa, dan itu waktunya akan sangat membutuhkan waktu sekali untuk mengondisikan siswa. Jadi monggo silakan untuk teknikal hal-hal teknis itu Bapak Ibu akan atur sendiri bagaimana sehingga 30 menit itu tercapai. Monggo silakan Bapak Ibu bisa mengatur sendiri, bisa mencari strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan untuk UKIN. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin ini tadi pertanyaan dari Bu siapa? Bu Ivo ini sudah banyak ya akhirnya, karena ini pertemuan hanya sampai jam 1, mungkin ini saya tutup. Nantinya itu tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Makbul, mohon menjadi perhatian Bapak Ibu semua, sehingga nantinya UKIN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih lagi tadi ada kasus-kasus khusus seperti halnya yang berada di daerah kepulauan. Itu nanti akan ada kebijakan khusus, silahkan nanti dipantau terus saja. Biasanya Pak Makbul akan memberikan informasi tambahan itu kepada helpdesk sehingga bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk pelaksanaan UKIN yang jelas tanggal 17-18 seperti tadi yang sudah diinfokan oleh Pak Makbul, sampai ya 17-18 itu sudah ada rundown-nya. Silahkan nanti materi tadi sudah diinfokan kepada helpdesk oleh Pak Makbul berdasarkan informasi beliau, bisa Bapak Ibu minta kepada helpdesk masing-masing kelas. Demikian paparan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan ini dan mungkin ada informasi yang terlewat saya bagi Bapak Ibu sehingga tidak paham, nanti bisa dibaca di pedoman untuk mengunggah ke dalam Google Drive dan juga tautannya diberikan kepada sistem di UKIN. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ada tim IT, ada Mas Dedi dan juga Mas Perdana. Tadi tidak dibuka, Pak. Bagaimana, tadi dibuka sama Pak Makbul, mungkin bisa ditutup saja sekalian sama Pak Iqbal. Baik, kalau gitu. Ini aja, mohon maaf, ada satu pertanyaan dari siapa tadi, Pak Made. Silahkan, ada pertanyaan dari Pak Made. Terakhir, ini yang terakhir saja, belum ditutup. Pak Made, siapa tadi? Adakah? Ada di chat tidak ada. Ya, kedengaran Pak Iqbal? Pak Iqbal? Kedengaran suara saya? Kurang keras, Pak.
terdengar tapi kurang keras, Pak. Oh ya. Izin bertanya Bapak terkait dengan perekaman video untuk ujian UKIN-nya. Kalau kami pakai merekam di Google Meet itu kan tidak kelihatan tanggal, Bapak. Sedangkan pada tata tertibnya harus menampilkan tanggal. Bagaimana solusinya itu, Pak Iqbal ya? Baik, untuk menampilkan tanggal di ya saya rasa nanti akan kami coba, atau mungkin bagi Bapak Ibu semua yang menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi yang lain, saya juga masih belum menemukan bagaimana menampilkan tanggal. Nanti mungkin jika ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kepada tim helpdesk kelas masing-masing untuk menampilkan tanggal pada perekaman video. Gitu Bapak. Yang jelas ketika Bapak Ibu mengunggah, membuat video itu di dalam properties atau di dalam keterangan itu ada file ini dibuat tanggal berapa, jam berapa, itu sudah lengkap, sehingga biasanya kita bisa mengacu pembuatan atau melihat tanggal pembuatan video tersebut dari propertiesnya, videonya Bapak Ibu masing-masing. Oh ya, kalau seperti itu alangkah baiknya Bapak, karena kami biar tidak terbebani oleh menampilkan tanggal lagi Bapak. Ya, karena apalagi kalau perekamannya menggunakan aplikasi kedua atau bantuan Bapak. Ya, baik. Ya mungkin itu yang mungkin jika ada dari kami terkait dengan tanggal itu akan kami sampaikan kepada helpdesk masing-masing Bapak di kelas. Mohon ditunggu saja informasinya. Oke, makasih Pak Iqbal. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan hal-hal teknis pada saat pelaksanaan UKIN. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pada siang hari ini terkait dengan sosialisasi pelaksanaan UKIN PPG tahap pertama kami akhiri. Semoga tadi pemaparan dari Pak Makbul dan juga dari kami di IT bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan UKIN. Monggo silahkan Bapak Ibu mempersiapkan berkas-berkas yang ada khususnya terkait dengan portofolio Bapak Ibu masing-masing. Demikian kami akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya mewakili Prodi PPG Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Makbul Musar dan juga tim IT PPG mohon diri. Terima kasih atas atensi dan juga perhatian Bapak Ibu, waktu yang Bapak Ibu berikan untuk hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri, semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.